hari Minggu buat adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan baik. Karena kakak abang di sini juga dalam keadaan baik hari ini. Adik-adik, hari ini kakak ditemani oleh Kak Uli, Bang Nathan, dan Bang Delon. Adik-adik semuanya sudah siap untuk beribadah hari ini? Alkitabnya sudah siap, buku catatannya, dan jangan lupa juga persembahannya dipersiapkan. Adik-adik, sekarang kakak mau undang adik-adik semuanya untuk berdiri. Kita mau puji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita. Adik-adik bisa ikutin gerakannya Kak Uli ya. Yuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Puji Tuhan Selalu. Adik-adik silahkan duduk kembali. Adik-adik boleh duduk dengan tenang. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami boleh bangun pagi hari ini Tuhan, dan kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah. Tuhan urapi kami supaya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Halo adik-adik, kakak akan memberikan beberapa pengumuman. Adik-adik dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri 132-0017185-407 atas nama HKBP Cimahi, Jalan Sisinga, Mangaraja. Jangan lupa diberi keterangan persembahan sekolah minggu. Setelah ditransfer, Amang dan Inang dapat menginfokan langsung ke Bendahara Huria atau dapat menginfokan juga ke abang kakak guru sekolah minggu. Oke adik-adik, selanjutnya kakak akan mengumumkan mengenai pemenang kegiatan Pasca Sekolah Minggu. Untuk kegiatan storytelling, kemudian selanjutnya berikut adalah nama pemenang untuk kegiatan Senandung Keluarga.
Dan berikutnya untuk kegiatan fun cooking. Dan yang terakhir untuk kegiatan menghias telur. Itu tadi adalah para pemenang untuk kegiatan Pasca. Wah, selamat ya adik-adik. Bagi adik-adik yang namanya tadi telah tercantum, adik-adik dapat melakukan pengambilan hadiah pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 pukul 10 sampai dengan 11 pagi di gedung Sekolah Minggu lantai 2. Sampai berjumpa adik-adik. Yeay, selamat ya buat adik-adik semua yang sudah terlibat dalam acara Paskah kemarin. Adik-adik akan menerima bingkisan dari kakak abang guru sekolah minggu. Nanti adik-adik bisa ambil bingkisannya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan tenang, kita siapkan Alkitabnya dan terutama kita siapkan hati kita dan diri kita. Kita siapkan dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Yuk, Bang. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan dan tutup mata, kami berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kami bisa berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan, berkati setiap pembawa firman Tuhan, berkati kami juga setiap pendengar Tuhan, biar kami bisa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, Abang mau kenalin diri dulu. Abang sekarang guru baru di kelas 2 SD. Ada yang kenal Abang nggak? Oh, nggak ada yang kenal. Nah, nama Abang Jeffrey, marganya Sinurat. Oke. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita baca dulu ayat firman Tuhan yang akan kita ceritakan dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 14. Abang bacain ya. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Oke, firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan selesai. Nah, adik-adik, tema minggu ini tentang titah ke-9. Ada yang tahu nggak titah ke-9 itu apa? Coba. Oke, benar. Titah ke-9 itu tentang jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Nah, maksud dari titah ini, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, memfitnah, terus maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Nah adik-adik, kita telah baca firman Tuhan. Abang mau cerita tentang seekor hewan yang bersaksi dusta kepada tuannya. Jadi ada sebuah kisah, seekor kerbau hendak pulang dari pekerjaannya. Terus kerbau ini ketemu si monyet. Lalu si monyet ini menyapa si kerbau tersebut karena melihat wajah dari kerbau ini cemberut kecapean. Lalu si monyet ini menanyakan kepada si kerbau, "Kerbau, kenapa mukanya lemas sekali?" Lantas si kerbau menjawabnya, "Saya capek sekali habis kerja dari Tuan Daniel." Lalu si kerbau meninggalkan si monyet tersebut karena segera pulang ke rumahnya untuk istirahat. Ketika itu si monyet bermain-main. Nah, ada seekor bebek yang mencari si kerbau untuk membantunya mengangkat barang yang berat. Lalu si monyet ini bilang kepada si bebek bahwa si kerbau ini habis disiksa sama tuannya. Dia merasa capek dan pulang. Dengan begitu si bebek ini lantas mencari pertolongan lain kepada hewan yang lain. Nah, ketika itu bebek ini mencari hewan, ketemulah seekor kura-kura. Lalu si bebek ini cerita ke si kura-kura. Dia bilang bahwa ternyata tuannya si kerbau itu tukang siksa. Jadi selama kerbau kerja di tuannya, si kerbau ini disiksa terus karena bekerjanya tidak benar. Lantas si kura-kura ini segera menghampiri si sapi. Sapi ini merupakan hewan kesayangan Tuan Daniel.
Nah, ketika itu kura-kura menghampiri sapi, bilang, sapi, kerbau segera siap-siap ingin membalas kepada tuannya yang telah disiksa. Si sapi merasa bingung dan merasa ketakutan. Lantas sapi langsung menuju ke tuannya dan bilang, "Tuan, kerbau mau datang untuk menyiksa tuan, membalas bahwa kerbau tersebut tuan siksa." Nah, ketika tuan ini mendengar dari sapi tersebut, tuan ini langsung bergegas sebelum tuan ini disiksa. Lantas si kerbau ini dibunuh karena tuan ini takut terjadi dia disiksa. Nah, dari kisah ini apa sih adik-adik yang mau kita ambil? Nah, kita tidak boleh bersaksi dusta. Bersaksi dusta itu kita berbohong kepada teman kita. Kita menceritakan sesuatu yang tidak benar kepada teman kita. Misalkan abang kita sedang diam, terus ada uang yang tergeletak, terus kita ambil uangnya. Nah, kita bilang yang ambil uang itu si abang. Nah, kita sama aja bersaksi dusta. Tuhan itu tidak suka kita bersaksi dusta, karena kalau kita bersaksi dusta, kita tidak menyayangi Tuhan, kita tidak takut Tuhan. Nah, jadi dari firman ini kita mau belajar untuk jadi seorang yang jujur, jadi anak yang baik, jadi anak yang sopan, tidak berbohong. Nah, oke adik-adik, dari firman ini abang akhiri kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan sebuah firman-Mu yang sangat bagus buat kami untuk belajar terus menjadi orang yang baik, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, setiap kehidupan kami, setiap kehidupan adik-adik kami, biar benar ya Tuhan, kita bisa terus bersikap baik, bersikap jujur, dan tidak bersaksi dusta. Terima kasih ya Tuhan, di nama Bapa Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, kita semuanya sudah dengarkan firman Tuhan. Apa ya tadi kata firman Tuhan? Kita tidak boleh bohong. Jadi adik-adik tidak boleh bohong, karena bohong itu dosa, dosa. Nah adik-adik, semoga adik-adik mengingat hal itu dan kita tidak bohong ya ke depannya. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya adik-adik sampaikan sama mama papa. Nanti mama papa akan menyampaikan persembahan itu ke rekening gereja yang ada berikut ini. Atau mama papa akan menitipkan ke Sintua atau kakak abang guru sekolah minggu yang rumahnya dekat dengan adik-adik. Oke adik-adik, kita kumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Bohong Itu Dosa. Ayo bang. Bohong
Adik-adik, selanjutnya kita akan doa persembahan sekaligus untuk menutup ibadah kita hari ini. Nanti juga kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami terima. Bantu kami Tuhan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya agar kami tidak berbohong Tuhan di kemudian hari. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, dan berkati persembahan ini supaya untuk pekerjaan Tuhan di kemudian hari, khususnya dalam pelayanan sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terpuji nama-Mu yang kudus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bersama-sama kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu yang akan datang.